Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Adana Kumala dengan NIM 2018-210008. Kami dari kelompok 6 akan memulai presentasi tentang penulisan laporan formal. Anggota kelompok kami itu ada saya sendiri, Dimas Adana Kumala, kemudian dilanjutkan dengan Ike Wahyu Kumalasari dengan NIM 2018-210112, Rahmat Hidayatullah dengan NIM 351, Naila Rosa Hasina dengan NIM 631, dan Adelia dengan NIM 775. Baik, di sini saya menjelaskan tentang mendefinisikan masalah. Dalam menulis suatu laporan formal, baik itu laporan informasional maupun analitis, tahap pertama adalah kita memerlukan untuk mendefinisikan masalah apa yang akan kita teliti. Kita harus memutuskan informasi apa yang kita perlukan untuk dapat menyelesaikan suatu laporan tersebut. Dalam hal ini, kita perlu menggali berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan topik yang akan kita teliti. Contohnya mungkin seperti topik tentang peredaran obat-obatan terlarang. Dalam hal ini kita perlu menggali informasi apa sih yang melatar belakangi pengedaran narkoba tersebut, kemudian di mana memperoleh obat-obatan terlarang tersebut, lalu apa sih yang menyebabkan orang kecanduan akan obat-obatan terlarang tersebut, dan sebagainya. Jawaban-jawaban yang telah kita peroleh dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kita ajukan itu akan membantu kita dalam investigasi terhadap laporan yang akan kita buat. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa hal untuk eh, menginvestigasi masalah agar relevan dengan topik kita. Salah satunya dengan cara pertanyaan yang tepat. Seringkali saat suatu masalah itu didefinisikan, kita tidak menerapkan atau tidak melakukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai, sehingga apa yang kita ingin peroleh dari informasi tersebut itu tidak sesuai dan tidak jelas. Oleh karena itu, jika hal ini terjadi, kita perlu mempertanyakan tujuan dari laporan itu. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang perlu kita tanyakan saat melakukan investigasi, seperti apa yang perlu ditentukan, mengapa masalah tersebut itu penting, dan yang ketiga, siapa yang terlibat dalam situasi tersebut atau masalah tersebut. Dan yang keempat, di mana munculnya suatu masalah, kapan itu terjadi, dan mengapa itu terjadi, dan bagaimana situasinya. Yang kedua itu mengembangkan pernyataan tujuan. Dalam pertanyaan-pertanyaan pembuka, kita perlu mengembangkan suatu pertanyaan supaya jelas maksud dan tujuan kita menanyakan pertanyaan tersebut. Di antaranya itu ada 3 cara. Yang pertama itu menggunakan kalimat infinitif. Yang kedua menggunakan pertanyaan atau mengajukan kembali pertanyaannya. Dan yang ketiga menggunakan suatu pernyataan deklaratif. Pernyataan dari tujuan laporan itu harus dibuat sejelas mungkin dan harus menghindari memasukkan informasi yang tidak relevan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Iko Wahyu Kumalasari dengan NIM 2018-210112. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang kerangka untuk analisis. Nah, untuk mengorganisasikan suatu penelitian, itu perlu mengelompokkan masalah ke dalam serangkaian pertanyaan khusus. Nah, proses ini itu biasanya sering disebut dengan factoring. Penelitian juga memerlukan kerangka atau outline untuk keperluan analisis karena digunakan dalam memecahkan masalah. Seperti kerangka laporan memungkinkan menulis dengan cara yang sistematis. Nah, akan tetapi dalam membuat kerangka untuk penelitian itu berbeda
Ada dengan cara membuat kerangka laporan. Nah, dalam kerangka penelitian itu biasanya berisi langkah-langkah pemecahan masalah, sedangkan dalam kerangka laporan itu biasanya berisi tentang alternatif pemecahan masalah. Dalam kerangka untuk analisis itu ada 3 bagian. Yang pertama itu ada mengembangkan struktur yang logis. Bagaimana sih mengembangkan struktur yang logis? Yang pertama itu mulailah dengan melihat tujuan penelitian Anda secara menyeluruh untuk menentukan apakah Anda itu akan menggunakan kerangka informasional, analitikal, atau gabungan dari keduanya. Misalnya, jika tujuan utama Anda itu untuk memberikan informasi yang akan ditafsirkan orang lain, kerangka informasional itu lebih sesuai diterapkan. Meskipun beberapa bagian dari penelitian Anda itu mengajukan suatu kesimpulan atau beberapa bagian dari penelitian Anda itu perlu dianalisis untuk menekankan fakta-fakta yang penting. Sedangkan jika tujuan penelitian Anda itu untuk mengajukan suatu kesimpulan dan rekomendasi, Anda dapat menggunakan kerangka analitikal. Tugas informasional ini tuh lebih mengarah kepada laporan faktual dengan sedikit analisis atau penafsiran. Umumnya dikelompokkan atas dasar subtopik. Nah, subtopik tersebut itu dapat disusun dalam berbagai cara. Nah, di sini tuh ada 6 cara. Yang pertama itu urutan tingkat kepentingan. Misalnya saat menelaah 5 kelompok produk, 5 kelompok produk, Anda dapat mengorganisasikannya dengan membuat peringkat penjualan setiap kelompok produknya, mulai dari pendapatan yang paling besar hingga yang paling kecil. Kemudian yang kedua ada secara berurutan. Nah, jika sudah melakukan suatu proses penelitian, Anda dapat menyajikan informasi selangkah demi selangkah, mulai dari langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga, dan seterusnya. Yang ketiga ada secara kronologis. Nah, ketika melakukan suatu investigasi atau serangkaian peristiwa, Anda dapat mengorganisasikan peristiwa-peristiwa tersebut itu menurut urutan kejadian atau peristiwa kejadiannya. Itu seperti peristiwa pada bulan Januari, pada bulan Februari, pada bulan Maret, dan seterusnya. Kemudian yang keempat yaitu menurut ruang tempatnya. Nah, jika Anda sedang mempelajari suatu objek secara fisik, Anda dapat mempelajarinya dari kiri ke kanan maupun dari atas ke bawah. Kemudian yang kelima itu menurut geografis. Nah, jika lokasi merupakan faktor yang penting dalam studi Anda, itu maka gunakanlah geografis sebagai dasar untuk menyusun sub-subtopiknya, seperti daerah Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan sebagainya. Kemudian yang keenam itu menurut kategori. Jika Anda diminta untuk menelaah beberapa aspek penting dari suatu objek, itu perhatikan suatu kategori seperti penjualan laba biaya atau investigasi. Metode-metode tersebut itu biasanya digunakan dalam menyusun suatu laporan pemantauan atau laporan pengendalian, prosedur dan kebijakan, dan juga laporan pengembangan sementara. Kemudian yang kedua ada tugas analitikal. Nah, tugas analitikal ini tuh laporan yang berisi tentang analisis, kesimpulan, dan rekomendasi yang umumnya dikategorikan dengan metode pemecahan masalah atau problem solving method. Nah, hipotesis merupakan suatu pendekatan struktural yang paling umum. Nah, bila masalahnya adalah untuk menentukan penyebabnya atau memprediksi hasil atau mencari pemecahan suatu masalah, itu salah satu cara untuk mengatasinya adalah memformulasikan penjelasan hipotesis. Nah, misalnya
masalah Anda itu uh, mengapa perusahaan Anda itu mengalami kesulitan dalam mencari sekretaris yang terampil. Itu Anda dapat melakukan factoring terhadap masalah tersebut dengan melakukan spekulasi tentang alasan-alasannya. Selanjutnya kita akan mengumpulkan berbagai informasi untuk mengafirmasikan alasan masing-masing. Mengapa perusahaan mengalami kesulitan memperoleh sekretaris yang terampil? Itu alasan yang pertamanya bisa dari gaji yang rendah. Kemudian alasan yang keduanya itu bisa lokasi perusahaan yang kurang baik. Kemudian alasan yang ketiga itu bisa tersedianya sekretaris yang terlampir semakin menurun. Nah, masalahnya adalah mengevaluasi bagaimana berbagai alternatif yang ada itu dapat memenuhi kriteria yang sesuai kita inginkan. Cara umum untuk membagi analisis kita dalam sub adalah dengan memfokuskan pada kriteria yang tersedia. Misalnya jika kita ingin memutuskan di mana lokasi terbaik untuk membuka restoran, kita dapat melakukan investigasi sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan biaya konstruksinya. Yang kedua itu tersedianya tenaga kerja. Yang ketiga, fasilitas transportasi. Nah, cara lain yang dapat digunakan adalah melakukan identifikasi alternatif pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian menganalisis bagaimana masing-masing alternatif tersebut dapat memenuhi kriteria yang kita inginkan. Dan kemudian untuk yang kedua itu ada aturan pembagian, nah, di mana membagi suatu secara fisik itulah merupakan hal yang sangat mudah dibanding membagi suatu ide yang tak nampak secara fisik. Nah, berikut adalah beberapa aturan singkat mengenai pembagian suatu ide ke dalam beberapa komponen. Yang pertama ada memilih prinsip-prinsip dasar pembagian secara benar. Yang kedua, gunakan satu kategori atau prinsip setiap kali membagi laporan ke dalam sub-sub topik. Yang ketiga, setiap pembagian kelompok harus terpisah dari dan berbeda. Kemudian yang keempat ada teliti dalam melakukan pendaftaran semua komponen. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayatullah, NIM 2018-10351. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Dan yang ketiga ada menyusun rencana pembuka. Nah, kita dapat menggunakan format kerangka untuk menyajikan ide-ide kita. Mungkin kerangka memang tidak diperlukan jika kita sekedar menulis laporan singkat yang bersifat informal seperti memo, tetapi untuk penulisan laporan panjang, kerangka yang akan sangat berguna. Kerangka pembuka ini diperlukan jika kita merupakan salah satu di antara beberapa orang yang melakukan suatu tugas. Investigasi kita akan semakin luas dan akan mencakup banyak sumber dan jenis datanya. Kita tahu dari pengalaman masa lalu bahwa orang yang meminta untuk melakukan studi riset akan melakukan revisi terhadap tugas selama kegiatan investigasi kita secara umum. Ada dua ya sistem pembuatan kerangka outlining, yaitu sistem vanumeris dan sistem desimal. Keduanya dapat diterima, tapi beberapa perusahaan lebih senang menggunakan salah satu sistem yang lebih disukainya. Yang terakhir ada menyusun kerja. Jika kita melakukan studi formal, rencana kerja kita akan lebih rinci karena hal itu memberikan petunjuk prestasi atas jumlah tugas pekerjaan yang telah dilakukan. Sebuah proposal atau usulan memerlukan rencana kerja secara rinci sebagai dasar kontrak kita jika usulan kami diterima. Suatu rencana kerja formal umumnya mencakup beberapa hal. Yang pertama, ada permasalahan yang dihadapi, dan yang kedua, ruang lingkup atas investigasi kita, dan yang ketiga, pembahasan atas urutan tugas atau sumber informasi, observasi atau eksperimen, dan uang dan data yang tersedia.
Dan terakhir ada pekerjaan proyek, jadwal, dan sumber yang diperlukan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nela Rosa Hasina dengan NIM 2018 2106131. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang melakukan penelitian dalam penulisan laporan formal. Jadi tadi di step pertama sudah ada merumuskan masalah, mendefinisikan masalah, dan sampai sebelum melakukan penelitian yaitu ada menyusun rencana kerja. Jadi step melakukan penelitian ini juga penting karena membantu untuk memperoleh informasi dalam penyusunan rencana kerja apa yang ingin kita teliti. Nah, informasi-informasi ini bisa didapatkan dari dua sumber. Yang pertama sumber primer, yang kedua sumber sekunder. Mungkin rekan-rekan juga sudah tidak asing lagi dengan sumber primer dan juga sekunder. Jika primer itu sumber informasi yang didapatkan dari tangan pertama atau kita sendiri yang ingin melakukan penelitian tersebut, ingin survei. Lalu yang kedua, sumber sekunder ini diperoleh dari tangan kedua, jadi hasil dari penelitian orang pertama. Dari contoh sumber primer ini bisa dilakukan dengan cara observasi, terus lalu survei yang paling sering digunakan atau dilakukan yaitu survei dan juga observasi. Lalu juga bisa berasal dari dokumen yang berasal dari internal perusahaan, lalu juga bisa berdasarkan eksperimen. Nah, dokumen-dokumen ini contohnya bisa diambil dari dokumen laporan penjualan, laporan neraca, dan juga bisa dari dokumen resmi pemerintah untuk yang relevan dengan penelitian yang ingin kita ambil. Lalu selanjutnya observasi ini berupa pengamatan yang sedang berlangsung di suatu waktu tertentu. Misalnya itu ketika kita ingin mengamati bagaimana keadaan perusahaan dalam aktivitas sehari-harinya. Lalu juga survei ini yang biasanya paling baik dilakukan oleh orang-orang yang ingin melakukan penelitian dengan cara mengambil sumber data primer. Survei ini bisa melalui wawancara. Nah, wawancara ini juga bisa dilakukan dengan wawancara langsung, mungkin dengan tanya jawab langsung, atau bisa melalui tanya jawab di telepon, atau berupa kuesioner yang dibagikan kepada tujuan tertentu. Nah, tentunya survei ini juga harus dipertimbangkan dari metode yang sudah saya sebutkan tadi, apakah melalui telepon atau berupa kuesioner yang sudah disebarkan atau secara langsung. Lalu juga harus dipertimbangkan berapa sampel yang ingin kita ambil untuk melakukan penelitian tersebut. Lalu juga pertanyaan-pertanyaan apa yang sekiranya penting untuk mendapatkan informasi yang valid dan juga relevan sesuai dengan susunan rencana kerja yang sudah kita pertimbangkan sebelumnya. Dan juga disarankan untuk mendapatkan informasi yang valid dari hasil survei ini perlu adanya kejelasan atau tidak menuliskan hal-hal yang abstrak yang tidak bisa dipahami oleh responden-responden yang kita tuju. Mungkin dari pertama instruksinya yang harus jelas, responden harus mengisinya seperti apa, dan juga mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditulis secara singkat dan tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang abu-abu juga. Lalu formulasi pertanyaan yang memungkinkan tabulasi dan analisis dengan mudah. Jadi balik lagi tidak disarankan untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan atau isi dari kuesioner tersebut itu secara abstrak.
Lalu itu tadi sumber data primer, contoh-contohnya seperti itu. Lalu yang kedua, jika sekunder itu berasal dari, bisa diambil dari artikel atau jurnal, yang bisa diambil dari internet, atau juga bisa diambil dari CD-ROM yang berisi pembahasan terkait. Nah, tentu sekunder ini juga ada plusnya tersendiri. Kalau primer tadi kan bisa diambil secara langsung, kita bisa membuktikannya langsung. Namun sekunder ini kan kita tidak ikut serta dalam pembuktian tersebut. Namun di sisi lain sumber data sekunder ini memiliki kelebihan, yaitu hemat waktu dan biaya, terus juga ketelitiannya tuh bisa dijamin, lalu juga relevan dengan apa yang ingin kita cari. Nah, hemat waktu dan biaya ini memang juga penting, karena mungkin dari sisi penelitian juga keterbatasan waktu dan juga biaya. Makanya peneliti bisa mengambil data sekunder ini sebagai data informasi untuk penulisan laporan formal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Tirna Bella dengan NIM 775. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa data. Setelah melakukan penelitian dan memperoleh data yang diinginkan, selanjutnya perlu melakukan analisis terhadap temuan yang telah ditemukan tersebut. Proses analisa pada dasarnya merupakan suatu pencarian hubungan di antara fakta-fakta yang telah ditemukan. Dengan melihat data yang telah dikumpulkan dari berbagai sudut pandang, maka dapat menjawab berbagai pertanyaan yang telah disiapkan dalam suatu rencana atau work plan. Yang pertama adalah perhitungan statistik. Kebanyakan data yang diperoleh dari suatu penelitian berbentuk angka, dapat berbentuk rata-rata atau average, perkembangan atau trends, dan korelasi. Salah satu cara untuk melihat data adalah dengan mencari nilai rata-rata. Dalam hal ini rata-rata dapat dibedakan menjadi 3, yaitu mean, median, dan mode. Mean diperoleh dengan cara membagi jumlah semua item dalam satu kelompok dengan jumlah item kelompok. Contohnya misalnya 63 juta dibagi 9 sama dengan 7 juta. Bermanfaat untuk membandingkan antara satu item dengan antara kelompok lain. Cara lain untuk menghitung rata-rata adalah median. Adalah nilai tengah kelompok yang disusun secara menaik atau menurun berdasarkan nilainya. Dan yang terakhir ada mode, adalah data yang paling sering muncul dalam suatu kelompok. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan. Pengambilan keputusan dapat diambil dari suatu kombinasi antara fakta-fakta yang tersedia, pertimbangan nilai, dan asumsi. Oleh karena itu, pengambilan kesimpulan tidak hanya didasarkan pada penemuan fakta semata. Dan terakhir ada rekomendasi. Beda dengan kesimpulan, karena kesimpulan merupakan opini dan penafsiran terhadap pokok bahasan tertentu, sedangkan rekomendasi merupakan saran yang diberikan untuk melakukan tindakan tertentu. Rekomendasi menjawab 3 kriteria, yaitu praktis, dapat diterima, membaca, dan penjelasannya rinci. Terima kasih.